Kebetulan tim pertama itu kan ada 2 dokter dan 1 perawat ya. Jadi ini tim medisnya sudah cukup memadai untuk membuka posko pengobatan. Jadi tim pertama dari awal itu sudah kontak dengan warga lokal setempat di sana. Jadi sudah punya jejaring sehingga bisa menyelenggarakan pengobatan di tempat-tempat yang tadi terdampak bencana. Saya mendengarkan suara hujan deras, itu membuat mereka menjadi mudah sekali takut. Karena itu diasosiasikan dengan longsor yang terjadi Bencana. pada waktu awal-awal Bencana. itu. Ya. Jadi dari informasi tersebut, kami memberikan pendampingan tambahan untuk beberapa anak ini. Jadi kami kumpulkan, kami berikan pendampingan lebih lanjut begitu. Memang seharusnya di tingkat universitas mulai memikirkan sebuah tim bencana atau persiapan untuk bencana di mana terdiri dari berbagai fakultas, berbagai prodi yang harus menyiapkan diri, jadi para dosen ya, dan bahkan melibatkan alumni serta berkolaborasi misalnya dengan YKB, sedemikian sehingga apapun bencananya, ketika itu terjadi kita sudah siap. Sahabat EKB TV dan penikmat Warteg RI dimanapun berada, kita jumpa kembali dalam program ini, program Warteg RI, Warung Teologi dan Refleksi Iman yang tayang setiap hari Jumat, pekan pertama, 3 dan 5. Secara khusus pada episode kali ini kita akan menghadirkan narasumber, teman-teman dosen dari UKRIDA, sehingga program Warteg RI pada episode kali ini bekerja sama dengan Universitas Kristen Krida Wacana. Program Warteg RI diselenggarakan, kita buat bersama-sama sebagai sarana, sebagai media bagi kita membincang berbagai macam topik, berbagai macam isu yang tengah mengemuka di tengah masyarakat, dan tentu saja melihatnya dalam berbagai perspektif keilmuan. Episode kali ini kita membincang tentang pendampingan untuk pemulihan kesehatan fisik dan mental pasca bencana. Saya sebagai pemandu percakapan dan pelayan Warteg, Pendeta Santiadi Manurung. Untuk membincang topik ini telah hadir di studio dan mau saya sapa Bapak Dr. Petra Yuna Dian Omega, MPSI Psikolog. Salam jumpa Pak Petra Yuna. Salam jumpa. Ya Pak Petra, terima kasih untuk kesediaan di episode ini bersama dengan UKRIDA. Kita hendak membincang pendampingan untuk pemulihan kesehatan fisik dan mental. Yang selain Bapak Petra, nanti kita juga akan berbincang dengan Ibu Dr. Yosefin Sri Sutanti yang masih kita nantikan karena ada sedikit traffic di jalan. Baik Pak Petra, tentang pendampingan untuk pemulihan kesehatan fisik dan mental pasca bencana. Pak Petra dapat menceritakan pada kita semua awal mulanya ini. Teman-teman dari UKRIDA datang, ini bencana di Sumatera ya Pak? Iya, benar. Ke sana untuk melakukan pendampingan untuk pemulihan kesehatan fisik maupun mental. Iya. Kami tim UKRIDA yang melayani kondisi bencana di Sumatera Utara itu mendapatkan hibah dari Dikti. Jadi Kementerian Pendidikan Tinggi itu membuka kegiatan pengabdian masyarakat untuk kampus-kampus yang memiliki fakultas kedokteran. Nah, UKRIDA memiliki fakultas kedokteran yang siap membantu untuk penyintas bencana di Sumatera, maka kami mengajukan proposal untuk mengikuti hibah tersebut. Kami ada ber8 orang, satu tim, dan kami pada waktu itu mengajukan hibah dan mendapatkan hibah dari Dikti sebesar 397 juta. Yang sebagian besar digunakan untuk pengobatan masyarakat di sana. Nah, kami berangkat tanggal 16 Desember dan sampai dengan 29 Desember 2025. Kami terbagi menjadi 3 kloter.
Jadi ada beberapa. Sebentar, sebelum sampai di sana, ini dari Ukrida mengajukan proposal untuk itu setelah berapa pekan persis setelah terjadi bencana? Ya, itu bencananya di Sumatera itu kan sekitar tanggal 25 November ya, 2025. Nah, itu beberapa hari setelahnya itu kan ada pengumuman dari Dikti untuk kegiatan AMAS tersebut. Jadi setelah ada info itu, kami terutama dari Bu Yosefin sebagai ketua tim, itu menyusun proposal, kemudian mengajak kami berkolaborasi. Jadi dosen yang terlibat itu selain Dr. Yosefin dari FK, ada juga Pak Aswin dari optometri yang di bawah kedokteran juga, lalu saya dari Fakultas Psikologi Ukrida. Jadi ada 3 dosen, kemudian lainnya itu alumni kedokteran, dan juga ada mahasiswa keperawatan. Jadi total kami ada berdelapan. Berdelapan dari tanggal 16 sampai 29 Desember 2025, berarti Natalan di sana ya Pak? Ya, beberapa tim itu karena kami standby sampai tanggal 29, beberapa merayakan Natal di lokasi bencana begitu. Di lokasi bencana. Baik, Pak Petra boleh memberikan gambaran nih situasi katakanlah Medan geografis ketika Pak Petra bersama dengan teman-teman tiba di lokasi bencana. Ya, untuk menuju lokasi tempat pendampingan itu memang memakan perjalanan yang panjang ya. Karena kami dari Jakarta itu untuk mendapatkan tiket yang terdekat ke Bandara Silangit itu cukup susah. Jadi kami terpaksa mengambil rute ke Bandara Kuala Namu di Medan. Dan dari Kuala Namu itu perjalanan darat menuju ke Tarutung, Tapanuli itu sekitar 7 jam. Ya. Nah, dari tempat kami menginap di kota Tarutung, kalau kami menuju ke tempat pendampingan, itu memakan waktu lebih kurang 1,5 sampai 2 jam. Itu kondisi perjalanannya mengikuti kontur perbukitan ya. Jadi jalannya berkelok-kelok, kemudian kanan kiri bukit, dan di sepanjang jalan yang kami jumpai itu memang banyak sekali titik longsoran. Dan itu masih berpotensi longsor. Jadi selama kami di sana itu masih ada tanah-tanah dari bukit yang longsor ke bawah. Ya puji Tuhan kami untungnya dijagai Tuhan ya. Jadi kami masih selamat sampai selesai pengabdian kami di sana. Dari tanggal 16 sampai tanggal 29 dengan tim berapa tadi Pak Petra anggotanya? Kami berdelapan. Ya, kami datangnya dalam 3 kloter. Ada yang datang tanggal 16 ya beberapa. Lalu tanggal 19 dan tanggal 21. Pak Petra dengan Bu Yosefin full? Bu Yosefin yang full ya. Full malah. Bu Yosefin dari tanggal 16 ya sudah standby di sana. Ya. Tim pertama itu sekitar 3 orang ya. Bu Yosefin, kemudian Dr. Vera dan juga Kak Intan sebagai tim perawat begitu. Lalu tanggal 19 ada Dr. Yeni, Dr. Angela, dan saya begitu. Lalu berikutnya di tanggal 21 ada Pak Aswin, ada Dr. Nur ya. Jadi kami berdelapan. Baik, berdelapan itu dari mulai yang pertama sampai nanti ya sampai tanggal 29. Ini hal pertama yang dilakukan oleh kawan-kawan apa ya Pak di sana? Itu kan pasti kan begitu banyak teman-teman relawan juga begitu banyak apa yang mau mereka lakukan semua begitu ya. Terus dengan kondisi yang masih seperti itu. Yang pertama-tama yang kawan-kawan lakukan di sana sesampainya di lokasi apa Pak? Ya, kebetulan tim pertama itu kan ada 2 dokter dan 1 perawat ya. Jadi ini tim medisnya sudah cukup memandai untuk membuka posko pengobatan. Jadi tim pertama dari awal itu sudah kontak dengan warga lokal setempat di sana, jadi sudah punya jejaring sehingga bisa menyelenggarakan pengobatan di tempat-tempat yang tadi terdampak bencana. Ada berapa lokasi Pak yang titik-titik yang kawan-kawan di sana layani? Kalau totalnya ya itu ada 12 titik begitu. 12 titik lokasi ya.
baik untuk kegiatan medis maupun pendampingan psikososial begitu. Baik. Nah, Pak Petra di sini kan secara khusus melakukan penanganan psikologis. Iya. Betul ya, Pak? Betul. Apa yang Pak Petra lakukan? Berarti berapa orang yang membantu Bapak secara khusus dalam penanganan pemulihan mental dalam waktu kan sangat singkat, Iya. dan di mana peristiwanya juga kan belum lama, baru saja katakanlah terjadi, dan mereka juga kan masih terengah-engah, masih kaget, masih shock dan sebagainya. Saya sendiri dibantu oleh teman-teman yang pada posisi tidak bertugas di tim medis ya. Jadi kalau pada waktu kami turun ke lapangan itu ada tim yang membantu di tim medis. Jadi ada dokter, ada perawat yang masuk di tim medis, kemudian yang lain yang memang bisa membantu di tim medis itu akan diperbantukan ke sana. Nah, sisanya itu membantu saya untuk pendampingan psikososial. Jadi selain kami berdelapan, itu ada tim relawan lokal dari Tarutung ya, yang juga membantu kami. Jadi saya Mahasiswa. ya ada mahasiswa dari kampus Universitas Agama Kristen ya di Negeri, Tarutung ya, yang membantu kami. Jadi mereka itu sangat membantu dalam kegiatan pendampingan psikososial. Berarti sudah ada kontak-kontak juga sama mereka sebelumnya? Ya, kami sudah ada jejaring dengan relawan di sana, jadi itu memudahkan kami untuk mengerjakan pendampingan psikososial. Oke, baik Pak Petra, nanti kita akan membincang tentang apa yang Pak Petra lakukan bersama dengan tim di sana melakukan penanganan, pendampingan untuk pemulihan secara khusus ya, pemulihan mental. Nanti kita sama-sama perbincangkan di segmen 2, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Para pimpinan gereja di sana-sini mengakui bahwa jangankan warganya atau para pendetanya, mereka sendiri juga tidak begitu tahu karena sesudah menerima dokumennya taruh di kantor sinode tidak ada upaya untuk sosialisasi. Jadi sama juga kayak masalah bioetika di Indonesia ya, apakah boleh begini, apakah boleh, tapi kita harus bertanya lebih dalam lagi sebagai orang Kristen, apa sikap etis dan apa keputusan etis yang merupakan refleksi daripada visi moral dari iman Kristen. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat, bukan hanya sebagai majikan yang di atas atau hakim. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat kita juga, yang mau mendengar, mau meraih, yang kamu bisa seadanya dengan dia, yang kamu bisa nikmati kehadirannya. Kalau gereja bisa lakukan itu, apapun alirannya, saya kira Gen Z akan merasa ini rumah. Ternyata masih banyak komunitas kita yang tanpa sadar budaya hierarkis di dunia itu dibawa masuk ke gereja. Bagaimana sikap majelis, sikap anggota jemaat terhadap satpam gereja, terhadap pekerja gereja, itu kita kadang-kala tidak memperlakukannya sebagai sahabat, tapi ya pesuruh aja yang ya udahlah. Sahabat EKB TV, senang masih bersama dengan kami dalam program Warteg RI, Warung Teologi dan Refleksi Iman. Saya sebagai pemandu percakapan, sebagai pelayan Warteg Pendeta Santi Manurung. Sahabat EKB, di segmen yang pertama sebelumnya saya sudah sempat menyampaikan narasumber pada episode kali ini. Selain Dr. Petra Yunadian Omega MPSI psikolog, juga ada Dr. Yosefin Sri Sutanti MS SPOK, dan Ibu Yosefin sudah ada bersama-sama dengan saya dan Pak Petra di studio, dan saya mau sapa lebih dulu. Salam jumpa Ibu Yosefin. Salam Terima jumpa. kasih untuk kesediaan pada episode kali ini bekerja sama. Ini program Warung Teologi dan Refleksi Iman, khusus setiap
Jumat pekan kelima, program ini bekerja sama dengan kampus Universitas Kristen Krida Wacana Ukrida. Baik, Bu Yosefin ini sebagai ketua tim pendampingan untuk pemulihan kesehatan fisik dan mental pasca bencana di Sumatera. Di awal pertama Pak Petra sudah menyampaikan dari tanggal kehadiran kawan-kawan dari tanggal 16 sampai 29 Desember 2025. Nah, di segmen kedua ini saya mau mulai dengan Ibu Yosefin dulu. Ibu Yosefin sebagai ketua tim dan secara khusus sebagai dokter, apa yang Ibu Yosefin persiapkan nih dari mulai Jakarta sampai ke lokasi berkaitan dengan apa ya? Berkaitan dengan obat apa saja, alat-alat kesehatan apa saja, lalu kemudian anggota tim dokter yang menemani Ibu, walaupun tadi di awal Pak Petra sudah menyampaikan, tapi Ibu bisa menyampaikan, dan sampai di sana apa yang Ibu Yosefin dan kawan-kawan kerjakan di sana, dan siapa saja aktivis ataupun relawan yang membantu kawan-kawan bekerja di sana. Baik, terima kasih. Salam kenal buat semua pemirsa. Terima kasih juga untuk kesempatan hadir di Warteg. Ya. Ternyata saya pikir Warteg ini ada banyak makanan, pilihan makanan. Ternyata warung teologi dan refleksi iman ya. Betul, keren, pilihan keren menunya banget, ya. menu topik. Oh, keren. Ya, jadi Warteg yang spesial ya. Ya, betul. Ya, terima kasih kami diundang di sini. Secara khusus saya juga senang karena ini adalah bagian penting untuk kita ketika kita sudah melakukan aktivitas, lalu kita harus merefleksikan apa sih yang kita sudah lakukan ini, betul nggak sih, dan seterusnya. Dan ini menjadi pijakan kita untuk tahun-tahun ke depan ya, apalagi ini di awal tahun, ke depannya seperti apa, begitu ya. Nanti kita mungkin akan bahas sedikit rencana ke depannya seperti apa, seperti itu ya. Ya, jadi waktu, saya cerita dulu awalnya ya, jadi waktu itu tanggal 8 Desember, saya dihubungi oleh LPPM untuk mengikuti Zoom mendadak. Diundang oleh Kementerian Kemendikti, Ristek, Saintek, bahwa akan ada hibah dan dipilih sekitar 60 universitas seluruh Indonesia untuk datang ke Sumatera Utara, Padang, Sumatera Barat, dan ke Aceh ya, dalam rangka membantu pemulihan pasca bencana. Waktu itu sebenarnya saya tidak terpikir untuk ikut karena pikir saya sudah banyak yang membantu gitu ya, dan itu masa-masa yang sebenarnya sudah mau masuk masa Natal kan, jadi saya pikir sudahlah gitu ya. Tapi waktu itu seperti entah bagaimana gitu dari LPPM. Ya, saya juga berterima kasih sekali ya yang terus mendorong, terutama namanya Pak Lambok. Pak Lambok ini, ayo kita harus pergi dok gitu ya. Dan saya juga jadi tergerak untuk pergi, kemudian juga dibantu oleh Pak Iwan dan jajaran dari rektorat, dari seluruh rektorat dan LPPM mendukung. Sedemikian karena kita harus menyelesaikan proposal, dikasih waktu hanya 1 kali 24 jam. Wow. Jadi tanggal 8 diberitahu, tanggal 9 buat membuat keputusan, dan kemudian tanggal 10 jam 12 malam itu terakhir harus menyerahkan proposal. Itu sesuatu yang sebenarnya sangat sulit ya buat sebagian besar orang, sehingga dari seluruh yang ikut di acara Zoom itu hanya sekitar 60 mungkin dari seluruh universitas yang ada di Indonesia. Tapi puji Tuhan, karena saya melihat itu sebenarnya adalah kesempatan kita untuk bisa berbagi. Nah, pikiran saya waktu itu hanya begini. Sebenarnya itu bencana sudah terjadi sejak November. Ya kan? Sekitar tanggal 25-26 ya Pak ya. Jadi artinya ketika kita datang itu sudah hampir dipastikan tidak ada lagi korban dalam arti kata patah tulang, kemudian luka-luka, begitu ya. Sehingga waktu itu saya berpikir bahwa
tim harus terdiri dari selain tim medis dalam arti untuk pengobatan, juga harus tim psikologi. Orang pertama yang saya pikirkan adalah Pak Petra, karena sebelumnya kami sudah banyak bekerja sama dan saya langsung WA beliau gitu ya, karena waktu itu syaratnya harus 3 orang dosen dari Ukrida, syarat utamanya itu dulu harus dipenuhi kan. Nah, sementara yang lain memang betul-betul itu karena masa Natal, jadi teman-teman yang biasa membantu kami biasa turun bersama waktu ke Cianjur pun itu, aduh saya sudah bikin janji dengan keluarga, saya bahkan keluar negeri nggak mungkin tiketnya dihanguskan seperti itu ya. Jadi bukan mereka nggak mau ya, jadi seperti itu ya. Jadi saya kira memang semua sudah diatur ya mungkin oleh Tuhan, sehingga yang ikut banyak justru alumni. Ya, ada 3 orang alumni, tadi mungkin sudah diceritakan ya, teman-teman dokter dari alumni, dan kemudian ada 1 alumni dari keperawatan. Jadi kami semua berdelapan. Oh, satu lagi ada teman koas ya, mahasiswa koas yang sudah selesai semuanya dan dia sudah tinggal ujian seperti itu, yang bersedia untuk berangkat. Dan itulah yang saya pikirkan pertama, bahwa tim ini seperti apa, baru masuk ke dalam konten, kan seperti itu ya. Nah, saya membayangkan seperti itu ya, puji Tuhan kejadiannya seperti itu. Jadi oleh karena itu kenapa judul yang dipilih juga pendampingan pemulihan untuk fisik dan mental ya. Jadi yang bagian mental ini justru menjadi porsi terpenting pikiran saya, karena nantinya kemungkinan besar di sana penyakit-penyakit yang muncul adalah penyakit yang lanjutan, misalnya seperti infeksi, seperti penyakit-penyakit akibat orang lama di pengungsian, misalnya seperti itu. Dan yang paling penting adalah gangguan mental, karena orang sudah terdampak lama dan mungkin belum mendapat bantuan yang optimal. Jadi seperti itu, sehingga persiapannya pun ke arah sana dari awal. Pak Petra sudah menyiapkan juga, membawa mainan, buku buat anak-anak dan seterusnya. Tapi memang kami masih cukup berhati-hati karena ini kan masih dalam bayangan kami. Jadi waktu itu saya juga bilang sama teman-teman, kita bawa obat, sebagian ada alat-alat juga tetap kita sediakan untuk luka ya, walaupun tidak dalam jumlah yang besar. Alat hekting juga kami siapkan, dan untuk itu juga kami kerjasama dengan teman-teman dari Gerakan Pemulihan Pancasila yang bantu untuk membawa obat terlebih dahulu ke lokasi, dan juga ada teman-teman dari GMNI, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, yang tahu peta di sana. Karena ketika kami sampai di sana memang buta ya, dalam tanda petik ya, jalannya kemana, arahnya kemana, dan seterusnya. Yang tentu saja kami berdelapan pastinya tidak akan terlalu paham lokasi di sana. Yaitu, mohon maaf ya, itu sangat berbeda ketika kami ke Cianjur. Waktu itu sangat dibantu oleh GKI Jawa Barat, karena di sana sudah ada GKI Jawa Barat itu sudah ada tim sendiri, dan mereka sudah memang tinggal di sana, penduduk di sana. Kami sangat terbantu. Waktu itu saya juga ketua tim di sana, dan ini berbeda sekali karena saya harus mulai memikirkan di mana menginap, bagaimana makan untuk relawan, kemudian hari ini kemana, besok kemana, dan seterusnya. Itu luar biasa, yang sebelumnya saya tidak terlalu membayangkan sampai sedetail itu. Yang penting waktu itu saya hanya berpikir kita harus pergi, karena saya juga melihat, mohon maaf ya, dari 60 universitas yang ada itu, mungkin ya, mohon maaf kalau saya salah ya, mungkin kita satu-satunya yang memakai label Universitas Kristen. Ya, yang lain itu saya melihat kok kelihatannya tidak ada ya. Ya, mohon maaf kalau saya salah, tetapi ya sejauh saya lihat itu seperti itu. Jadi waktu itu saya dan teman-teman dari LPPM tergerak juga bahwa kita harus berangkat ke sana, karena tentunya di sana akan dibutuhkan terutama juga untuk pendampingan psikososial itu. Secara khusus untuk pendampingan untuk pemulihan medis, ketika kawan-kawan sampai di sana, penanganan medis ya, Bu, yang paling
dibutuhkan pada saat itu di sana apa? Dan apakah itu sudah diinformasikan sebelumnya oleh Dr. Yosefin dan tim, sehingga Dr. Yosefin dan tim itu sudah menyiapkan obat-obatnya lebih dulu, atau setidaknya list-list obat-obat yang dibutuhkan di sana? Dan relawan di sana siapa-siapa saja yang membantu? Iya, yang pertama ya, yang tadi tentang obat-obatan, kami tuh ada semacam WA group yang dibuat oleh kementerian, sehingga teman-teman di situ pun sudah terinformasi sebenarnya kondisi di sana. Tetapi pengalaman saya yang lalu selalu menunjukkan informasi ini sangat fluktuatif. Bukan hanya dari hari ke hari, bisa jam per jam. Ya, misalnya hari ini di sana terisolir, longsor, besokannya bisa kebuka, ya. Atau sebaliknya, terbuka, tiba-tiba malamnya hujan, kena longsor. Ya, itu bisa terjadi banyak sekali hal yang unpredictable. Nah, oleh karena belajar dari situ, saya melihat bahwa ya kita ikutin aja obat-obatan standar. Tetap yang tadi saya ceritakan, tetap saya bawa, dan biasanya memang dengan ini berkaitan dengan masalah gangguan mental itu munculnya di penyakit metabolik, hipertensi, diabetes, ya, apalagi kalau mereka awalnya memang sudah mengalami seperti itu. Dan memang kenyataannya pada waktu kami melayani banyak sekali yang mengalami itu hipertensi, kemudian diabetes, sebagian kolesterol karena lagi musim durian. Dan ada satu kampung, betul, waktu itu mereka terisolir, mereka hanya makan durian, ubi-ubian, sampai mungkin 5 hari sampai 1 minggu. Dan mereka bertahan hidup dengan itu loh. Ya itu disyukuri saja. Jadi kita yang penting sampai bagaimana bertahan dulu, betul, gitu ya. kita sampai Boro-boro pada tahap memikirkan komposisi dari nutrisi. Yang penting mana dulu yang diajar, betul. Jadi kita sampai pada tahap ya sudahlah, kita nggak usah menyesali apa yang terjadi atau terlalu banyak nasihat, tetapi kita mencoba mengarahkan pikiran mereka bahwa mereka tahu ya bahwa ini tinggi gitu ya, ini tidak baik seperti itu. Gitu. Akhirnya keputusan diambil oleh tiap-tiap orang dengan penyakitnya masing-masing kembali ke mereka masing-masing. Karena kalau kita juga bilang misalnya, ini tensinya 200 per 120, jangan makan ikan teri ya. Di sini bantuannya hanya ikan teri, dokter, sama mie instan. Terus kita mau ngomong apa? Itu kenyataan di lapangan seperti itu. Jadi memang ya mungkin karena kita bawa obat, kadang-kadang ada beberapa tempat yang akhirnya saya kasih obat untuk 1 bulan. Jadi misalnya sekali sehari, ya udahlah ini obatnya 1 bulan ya, tapi tetap harus kontrol ya gitu. Untuk beberapa yang memang tinggi dan dia sulit aksesnya ke tempat kesehatan, akhirnya diambil jalan-jalan tengah seperti itu. Itulah. Ini membayangkan bagaimana di sana siap dengan unpredictable. Betul. Baik, Bu Yosefin. Kita akan ke Pak Petra, ya, membincang tentang apa yang Pak Petra lakukan di sana dalam hal membantu untuk pemulihan mental. Kita akan bincang di segmen ketiga, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Para pimpinan gereja di sana-sini mengakui bahwa jangankan warganya atau para pendetanya, mereka sendiri juga tidak begitu tahu karena sesudah menerima dokumennya taruh di kantor sinode tidak ada upaya untuk sosialisasi. Jadi sama juga kayak masalah bioetika di Indonesia ya, apakah boleh begini, apakah boleh, tapi kita harus bertanya lebih dalam lagi sebagai orang Kristen, apa sikap etis dan apa keputusan etis yang merupakan refleksi daripada visi moral dari iman Kristen. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat, bukan hanya sebagai majikan yang di atas atau hakim. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat kita juga, yang mau mendengar, mau meraih, yang kamu bisa seadanya dengan dia, yang kamu bisa nikmati kehadirannya. Kalau gereja bisa lakukan itu, apapun alirannya, saya kira Gen Z akan merasa ini rumah. Ternyata masih banyak komunitas kita yang tanpa sadar budaya hierarkis di dunia itu dibawa masuk ke gereja. Bagaimana sikap majelis, sikap anggota jemaat terhadap sapam gereja, terhadap pekerja gereja, itu kita kadang-kala tidak memperlakukannya sebagai sahabat, tapi ya pesuruh aja yang ya udahlah.
Sahabat EKB TV, sahabat Warteg RI, senang masih bersama dengan kami dalam program Warteg RI Warung Teologi dan Refleksi Iman. Kita sedang membincang pendampingan untuk pemulihan kesehatan fisik dan mental pasca bencana. Saya sebagai pemandu Warteg, pelayan Warteg, pemandu percakapan, Pendeta Santiani Manurung mengajak sahabat dapat berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Kita tiba di segmen ketiga ini. Kepada Bapak Petra Yuna, Pak Petra bisa diceritakan ya apa saja yang Pak Petra lakukan dalam mendukung program, dalam mendukung beberapa kegiatan yang menyangkut pemulihan mental bagi mereka yang terdampak di 12 ya, di 12 titik lokasi yang terdampak, Pak Petra. Ya, kami melakukan pendampingan psikososial untuk segmen yang rentan ya, terutama anak-anak yang usianya 12 tahun ke bawah atau SD ke bawah begitu. Jadi kebanyakan yang masih sekolah di SD atau kalau yang TK dan di bawahnya itu juga banyak anak-anak yang ikut, kami pun juga dampingi begitu. Kemudian kaum yang lansia ya, itu juga kami dampingi. Yang kami kerjakan itu ya diantaranya kalau buat anak-anak kami memberikan psikoedukasi terkait dengan bencana lebih dahulu. Kami mengajak mereka untuk memahami bahwa masa-masa saat ini itu kan rentan dengan hujan deras yang itu bisa memicu longsor di mana-mana. Sedangkan kontur di daerah mereka di Tapanuli itu mayoritas memang perbukitan ya. Jadi kampung-kampung mereka itu dikelilingi oleh perbukitan di kanan kirinya. Jadi sepanjang jalan kami menuju ke lokasi itu kanan kirinya memang perbukitan dan itu memang rawan longsor ya. Dan di titik-titik tertentu itu juga rawan dengan banjir. Jadi kami mengajak mereka memahami lingkungan mereka masing-masing, kampung mereka, ketika mereka menghadapi situasi cuaca hujan, mereka diarahkan untuk bermain di sekitar rumah yang aman, menjauhi titik-titik yang ada perbukitan, yang itu bisa longsor di tempat mereka. Jadi mengajak mereka untuk bermain di tempat-tempat yang aman. Jadi secara fisik mereka aman lebih dahulu, kemudian kami lanjutkan dengan pendampingan psikososial berkaitan dengan psikis mereka. Kami mengajak mereka untuk melakukan relaksasi yang kami modifikasi untuk anak-anak. Relaksasi ini untuk membuat mereka menjadi lebih rileks ya. Jadi ada relaksasi untuk nafas gitu ya. Itu kami mengajak mereka untuk menghirup bunga imajinasi. Jadi mereka membayangkan bunga-bunga yang aromanya harum begitu ya. Kemudian mereka menarik nafas seolah-olah mencium aroma bunga itu. Ya. Misalnya mereka membayangkan bunga mawar yang harum begitu. Nah itu mereka bayangkan kemudian mereka hirup begitu. Nah itu dilakukan berulang kali. Itu sebagai bentuk relaksasi nafas ya. Kemudian relaksasi otot itu juga bisa mengendurkan otot-otot tubuh mereka supaya menjadi lebih rileks. Ya kami modifikasi dengan membentuk benda-benda seperti batu gitu ya. Kemudian membentuk pohon yang tertiup angin yang nanti bisa menjadi lebih rileks lagi. Sehingga ketika mereka mengencangkan tubuh mereka ya, seperti batu tadi kemudian berganti membentuk pohon yang tertiup angin, itu tubuh mereka beralih dari tadi yang tegang ya menjadi lebih rileks. Nah itu dilakukan berulang kali. Kemudian kami mengajak mereka untuk melakukan katarsis emosi ya. Kan selama mereka mengalami bencana ya, situasinya menjadi susah gitu ya. Kami mengajak mereka untuk mengeluarkan emosi mereka ya dengan bermain bersama-sama ya. Itu untuk anak-anak? Ya, untuk anak-anak. Jadi emosi mereka bisa diekspresikan. Kemudian ada media art terapi ya, dengan menggunakan media gambar, mewarnai, itu bisa mengekspresikan emosi mereka juga lewat goresan-goresan yang mereka tuangkan lewat gambar tadi. Nah, kalau untuk orang tua yang lansia, itu kami dampingi untuk melakukan relaksasi nafas dan juga relaksasi otot. Kalau untuk lansia, itu dilakukan lebih dalam bentuk formal, tidak seperti anak-anak, karena tadi yang anak-anak kan butuh
variasi kegiatan supaya menarik perhatian mereka. Kalau untuk orang tua bentuknya lebih formal begitu. Jadi orang tua yang lansia tadi juga dibantu untuk bisa lebih rileks tubuhnya, sehingga nanti kalau mereka istirahat juga bisa lebih nyenyak untuk tidurnya. Seperti itu gambarannya. Pelaksanaan proses pendampingan tadi mental itu bagi lansia dan anak-anak. Iya. Yang tengah-tengah begitu, maksud saya yang di usia-usia yang produktif, yang sudah anak kayak remaja, pemuda atau sebelum lansia itu ada juga, Petra. Iya. Ada remaja yang ikut dalam pendampingan anak. Jadi di tempat-tempat tersebut itu yang remaja itu ada beberapa. Jadi yang remaja tadi ikut bergabung di kelompok anak-anak. Jadi kami masukkan sekaligus dalam kelompok ya. anak-anak. Jadi mereka juga terdampingi di situ. Kalau yang kelompok dewasa awal begitu ya, dewasa madya, itu memang tidak secara khusus didampingi dengan pendampingan psikososial. Hanya beberapa orang yang secara spesifik itu kami dampingi karena situasinya memang sangat spesial ya. Jadi ada orang tua yang kehilangan 3 orang anaknya, kehilangan ibunya, kehilangan keponakannya dan kehilangan adiknya sekaligus dalam satu malam. Berenam ya. Nah ini kami dampingi, kami mampir ke rumahnya, kami ajak berdiskusi. Kami mendampingi mereka juga ke makam mereka ya. Jadi dalam proses berduka itu kami melakukan pendampingan seperti itu. Dan kami bertukar nomor telepon. Nanti ketika mereka sudah siap, kami akan dampingi secara online begitu, lewat video call. Kalau nanti mereka sudah siap. Jadi situasinya seperti itu, Bu. Itu di 12 titik berarti setiap hari berganti atau bagaimana? Setiap hari begitu ya. Jadi di hari ini misalkan di desa A begitu ya, lalu kemudian mengumpulkan anak-anak, lalu kemudian ada lansia, lalu kemudian dilakukanlah hal-hal seperti yang tadi Pak Petra lakukan. Itu dilakukannya di mana? Di gedung, berarti saya bayangkan berarti ada gedung yang tertutup tapi juga ada area terbuka. Iya, kami memang menyesuaikan dengan kondisi di lapangan, Ibu ya. Jadi kalau mereka yang misalnya di Sibalanga, desa Sibalanga, mereka mengungsinya di gereja. Jadi gereja itu dipakai untuk mengungsi. Kalau siang begitu, barang-barang yang untuk dipakai tidur gitu ya, itu disingkirkan ke pinggir dulu, sehingga tengahnya bisa untuk aktivitas warga. Nah itu yang pendampingan ke anak-anak kami lakukan di gereja, di gereja HKBP, kemudian di desa terdekatnya itu juga ada yang ngungsi di gereja HKI ya. Ya. Kemudian ada yang di gereja HKBP di sekolah Simanga, namanya Pak. Yang terakhir itu Simangardiang. Simangardiang. Ya. Kemudian ada juga yang kami pinjam di sekolah. Sekolah di Desa Rampa itu dipakai untuk mengungsi beberapa keluarga. Jadi kami koordinasi dengan kepala sekolah dan guru yang ada di situ. Tegak, ya? Ya, sekolahnya kebetulan masih utuh, masih berdiri tegak, dan itu tadi dipakai untuk mengungsi sejumlah keluarga. Dan karena anak-anak lokasinya cukup dekat dengan sekolah, guru-guru mengumpulkan di sekolah itu. Nah, kami mendampingi di ruang kelas. Secara sepintas Pak Petra ketika bersama dengan mereka melakukan proses membantu mereka ya melakukan proses pemulihan secara mental, adakah case khusus yang bisa tiba-tiba begitu terjadi, entah histeris, tiba-tiba mendadak atau tidak mau ikut, tidak antusias ikut begitu? Itu adakah itu terjadi di lapangan, dan kalau memang ada, apa yang Pak Petra dan teman-teman lakukan? Ya. Kami pada waktu mendampingi di Desa Rampa, kami mendapatkan info dari kepala sekolahnya bahwa ada beberapa anak yang memang kondisinya kelihatan drop sekali. Jadi biasanya aktif, ini menjadi pasif sekali. Itu karena ada salah satu orang tua yang meninggal. Oh, mereka yang berat, maksudnya yang memang cukup berat itu karena ada kematian yang,
ada yang salah satu orang tuanya meninggal, ada yang kedua orang tuanya meninggal, atau kerabatnya juga yang lain ada yang meninggal begitu. Dan kondisi bencana tersebut ada yang membuat sejumlah anak menjadi mudah sekali takut ya. Misalnya mendengarkan suara hujan deras, itu membuat mereka menjadi mudah sekali takut. Karena itu diasosiasikan dengan longsor yang terjadi pada waktu awal-awal itu. Ya. Jadi dari informasi tersebut, kami memberikan pendampingan tambahan untuk beberapa anak ini. Jadi kami kumpulkan, kami berikan pendampingan lebih lanjut begitu, kami dampingi secara khusus untuk membuat mereka bisa fokus untuk mengatasi rasa takutnya pada saat-saat tertentu ya. Misalnya pada saat hujan deras, kemudian saat teringat bahwa ada orang tuanya yang tadi telah tiada, itu kami ajarkan teknik-teknik untuk menenangkan diri mereka. Jadi itu bisa mereka lakukan ya, secara bisa mereka mandiri, lakukan secara mandiri kan? di rumah. Ya. Jadi pun ketika teman-teman tim lain tidak ada bersama dengan mereka, tapi itu bisa mereka lakukan secara mandiri. Ya. Pak Petra dan Bu Yosefin, ini kita sudah tiba di menit-menit akhir ya, di segmen ini maupun juga di episode kita. Ukrida itu adalah kampus Kristen ya, kampus Kristen. Kita sadar bahwa aktivitas kemanusiaan yang kita lakukan bukan hanya tentang aktivitas kemanusiaan ya, tetapi kita sadar bahwa ada spirit iman Kristen yang memang menjadi nafas tindakan-tindakan kemanusiaan kita. Ibu Yosefin ataupun Pak Petra bisa salah satu nih. Kira-kira apakah kemungkinan begitu ya bisa akan dilakukan untuk yang selanjutnya, karena kan penanganan proses pemulihan itu kan macam-macam ya. Ada yang tahap pertama, ada yang mungkin di tengah, lalu kemudian di jangka panjang, dan ini juga kan bagus juga buat membekali para mahasiswa juga para dosen untuk melatih kepekaan juga ya, kepekaan pada masyarakat. Pak Petra atau Bu Yosefin bisa. Baik, terima kasih. Ya. Pertama memang betul ya, dari segala yang sudah terjadi ini kita semakin terbuka pikiran kita bahwa Indonesia itu rentan. Rentan segala-galanya, sampai ada yang mengungkapkan bahwa Indonesia itu supermarket bencana. Karena segala macam bencana mungkin terjadi di balik kesuburan dan keindahannya. Dan itu adalah bagian dari milik kita yang kita memang harus sadari betul. Sehingga di tingkat universitas seharusnya memang itu betul-betul disadari dan diimplementasikan dengan baik. Kalau di FKIK kami sudah ada mata kuliah khusus buat disaster manajemen bencana bagi mahasiswa di semester 7. Tetapi menurut saya itu belum cukup. Memang harus dilatihkan. Jadi ke depannya memang seharusnya di tingkat universitas mulai memikirkan sebuah tim bencana atau persiapan untuk bencana di mana terdiri dari berbagai fakultas, berbagai prodi yang harus menyiapkan diri, jadi para dosennya dan bahkan melibatkan alumni serta berkolaborasi misalnya dengan YKB, sedemikian sehingga apapun bencananya ketika itu terjadi kita sudah siap. Ya, umur bukan di tangan kita, tetapi persiapan itu hakikat yang harus kita capai karena kita adalah manusia yang bisa berpikir dan mensyukuri, terutama sekali karena kita diberi berkat khusus menjadi orang-orang yang tahu dan paham tentang itu. Alangkah sayangnya kalau kita tahu dan paham tetapi kita tidak melakukan sesuatu. Intinya seperti itu. Baik, Bu Yosefin, ini bisa dari Pak Petra bagian akhir ini ya, semacam ajakan, bukan cuman bagi mahasiswa maupun dosen, tetapi juga ajakan untuk masyarakat untuk melatih nih kepekaan di tengah-tengah situasi kita yang unpredictable, situasi bencana, tapi kepekaan sehingga ya hitung-hitungan ini dan itu ada ya, tetapi kepekaan kemanusiaan kita tuh jauh lebih utama daripada pertimbangan ini itu yang memang juga kita pertimbangkan, tetapi jangan karena pertimbangan itu lalu kemudian kita menjadi
enggan untuk melakukan tindakan-tindakan yang masih bisa kita lakukan. Kami dari Ukrida sendiri memang punya dorongan untuk terus membantu ya wilayah-wilayah yang terkena dampak bencana. Memang khususnya dari psikologi, saya dan tim mahasiswa itu sudah berulang kali terjun di bidang kebencanaannya, seperti di Lombok, di Palu, kemudian 2 tahun lalu kami ke Lewotobi juga saat erupsi Gunung Lewotobi. Ya. Jadi mahasiswa dan tim dosen itu sudah berulang kali terjun ke lapangan, dan pada waktu Natal kemarin kami kolaborasi FK, optometri, kemudian psikologi ya, dan alumni juga mendampingi di Sumatera gitu ya. Nah, ke depan itu kami ingin lebih aktif kembali ya untuk mendampingi warga yang terdampak. Kebetulan kami kemarin dapat kunjungan dari pimpinan-pimpinan ARAS yang selevel dengan PGI dan lain-lain yang berkunjung ke Ukrida, dan kami ingin berkolaborasi untuk melanjutkan pendampingan di Sumatera. Salah satunya menyasar ke daerah Sibolga. Ya, kami rencananya dalam waktu dekat akan melaksanakan kolaborasi itu. Ya, kami berharap hal ini bisa dilaksanakan dengan sesegera mungkin supaya bisa membawa dampak bagi masyarakat di Sibolga begitu. Puji Tuhan, kita doakan bersama-sama ini Amin. bisa terwujud dan jadi berkat. Baiklah sahabat, ketika tayangan ini boleh memberkati sahabat-sahabat, dapat memberikannya kepada sebanyak mungkin orang dan dapat menekan tombol like maupun subscribe sehingga boleh mendapatkan update dari tayangan IKB TV. Dan jika ada masukan berkaitan dengan topik-topik apa yang menarik ya, yang bisa kita bincang bersama nih kerjasama dengan Ukrida, sahabat bisa menyampaikannya ke nomor WhatsApp kami 081281889191. Terima kasih sekali nih untuk Pak Petra, untuk Dr. Yosefin, untuk kesediaan hadir bersama di episode ini, dan kita akan jumpa di pekan yang akan datang dalam program Warteg RI. Sampai jumpa.